bulan ini penting ya, karena bulan penutup tahun gitu ya. Jadi kita harus tutup dengan sebuah kemenangan. Nah, topik yang saya ingin share itu hubungannya dengan apa yang kami diskusikan dengan salah satu rekan semalam gitu ya, tentang perbedaan antara kalimat jangan ngoyo dengan jangan kerja keras. Ngoyo dan kerja keras itu adalah dua kata yang seolah-olah sama tapi rasanya berbeda, karena memang maksudnya berbeda. Ketika kita bilang jangan ngoyo, itu nasihat yang bijak. Artinya apa? Kita melihat orang yang sudah sangat kerja keras sampai lupa makan, lupa doa, lupa istirahat, lupa sama keluarganya gitu ya. Jadi kita ngasih tahu dia jangan ngoyo. Ngoyo tuh artinya kamu nggak seimbang berarti gitu loh. Kamu kerja keras tapi kamu nggak seimbang, jangan ngoyo. Nah, kita hentikan dia bukan untuk menghilangkan kerja kerasnya, tetapi untuk dia mengingat sisi lain dalam kehidupannya. Kamu kerja keras sampai lupa sama keluargamu. Kamu kerja keras sampai lupa sama makan. Kamu kerja keras sampai lupa sama doa. Kerja keras sampai lupa sama semuanya. Jangan ngoyo. Tetap kerja keras tapi ingat juga badanmu, ingat keluargamu, ingat Tuhanmu, ya kan? Nah, itu makanya kita bisa ngomong kayak gitu. Nah, tetapi masa kita akan bilang jangan kerja keras? Kalau kita menyamakan ngoyo dengan kerja keras, masa kita akan bilang jangan kerja keras? Lah, jangan kerja keras kalau kamu sudah sukses. Kalau kita bilang jangan kerja keras, itu benar-benar sebuah nasihat yang tidak bijaksana. Tidak akan pernah terasa bijaksana. Jangan kerja keras. Apakah kamu sudah sukses? Kok kamu jangan kerja keras? Apakah keuanganmu sudah sangat bagus, punya tabungan dan punya amal, sehingga kamu jangan kerja keras? Apakah anakmu sudah mendapatkan sekolah terbaik? Kok jangan kerja keras? Apakah kamu sudah memberikan waktu kebersamaan buat keluargamu, anakmu, orang tuamu? Kok jangan kerja keras? Apakah kamu sudah mendapatkan impian-impianmu untuk kebahagiaan orang-orang yang kamu sayangi? Kok jangan kerja keras? Nah, topik ini kenapa kok saya sampaikan? Karena ada tim saya yang semalam cerita gitu ya. Semalam cerita bahwa dia itu kan punya upline. Upline-nya itu memang hobinya jualan aja gitu. Upline-nya itu jualan aja hobinya, nggak salah ya. Tetapi masalahnya yang kemudian jadi masalah adalah karena upline-nya ini memberi nasihat kepada si downline-nya itu yang cerita sama saya itu untuk jangan ngoyo. Ketika si upline ini melihat bahwa downline-nya ini gempur untuk jadi CP, gempur untuk jadi royal, gempur untuk lolos GTR biar bisa lanjut royal gitu ya. Dengan hadir ke conference, dengan hadir ke acara follow up, dengan live stream dan sebagainya, ini upline ini ngasih taunya jangan ngoyo. Nah, ini udah mudeng belum nih maksudnya jangan ngoyo? Jangan ngoyo. Nah, kalau begitu gimana kalau misalnya saya juga ngasih tahu sama Anda para perantau, ibu-ibu TKW, jangan ngoyo. Jangan ngoyo kerja sampai lupa ngasih waktu buat anak-anak. Masa nggak ngasih waktu sama anak-anak sampai 20 tahun? Itu kan terlalu ngoyo Anda juga. Jangan ngoyo lah gitu. Masa kerja terus sampai nggak pernah sholat 5 waktu misalnya, nggak pernah ibadah puluhan tahun misalnya, itu kan terlalu ngoyo Anda. Sampai gak punya waktu untuk orang tua misalnya, itu kan berarti Anda terlalu ngoyo. Nah, kalau saya mau ngomong kayak gitu juga bisa sebenarnya, malah lebih tepat kalimat jangan ngoyo itu saya terapkan bagi orang-orang yang bekerja sampai gak punya waktu untuk anak-anaknya, orang-orang yang bekerja sampai gak punya waktu untuk orang tuanya, orang-orang yang bekerja sampai gak pernah punya waktu untuk ibadah buat Tuhannya, untuk merayakan hari raya buat Tuhannya. Lah, itu saya bisa bilang jangan ngoyo. Jangan ngoyo ya, nggak seimbang itu namanya. Nah, tetapi
bagi orang-orang yang memang memperjuangkan GTR, memperjuangkan CP, memperjuangkan Royal, dia nggak mau main-main dulu sama temen-temennya yang nggak mikirin hal itu. Dia mau datang ke acara conference untuk suksesnya. Dia mau datang ke acara Royal, jadi Royal, karena dia mau belajar di Royal Academy, di Royal Weekend untuk suksesnya, karena dia masih terpenjara. Itu bukan ngoyo, teman-teman. Itu bukan ngoyo. Itu justru orang yang memikirkan supaya nggak ngoyo terus dalam hidupnya. Itu adalah perjuangan orang-orang yang nggak mau ngoyo dalam hidupnya, kerja mulu sampai lupa anak, lupa orang tua, lupa Tuhannya. Ini orang yang bekerja keras. Jadi bedakanlah antara orang yang bekerja keras dengan orang yang ngoyo. Orang yang bekerja keras karena dia mau sukses, karena dia ingin punya keseimbangan, dia ingin bisa punya nafkah, dia ingin bisa bersama dengan anak-anaknya, dia ingin bisa merawat orang tuanya, dia ingin bisa merayakan ibadah lagi bersama keluarganya. Ini kerja keras, bukan ngoyo. Yang ngoyo itu orang yang hidupnya cuma buat kerja, tapi gak pernah bersama anaknya, gak pernah punya waktu untuk orang tuanya, gak pernah merayakan ibadah bersama sekeluarga. Inilah yang orang ngoyo. Ngoyo banget ini, gak seimbang banget. Jadi hati-hati ketika Anda mendengarkan nasihat. Look who's talking. Hati-hati ketika Anda dengerin nasihat seseorang. Kadang-kadang nasihatnya bagus, baik, tapi nggak bener gitu. Bagaimana mungkin seseorang yang bekerja keras, berjuang agar dia punya keseimbangan hidup lagi dalam kehidupan dia, punya nafkah, punya kebersamaan dengan keluarganya, punya waktu untuk Tuhannya lagi, seimbang lagi gitu, lewat sukses di bisnis ini, kok dibilang ngoyo. Sementara orang yang memberi nasihat jangan ngoyo tadi, ternyata malah dialah orang yang ngoyo gitu, karena dia hidupnya cuma kerja aja memajikan. Dia nggak pernah punya waktu untuk keluarganya, nggak pernah merawat orang tuanya gitu, nggak pernah punya waktu berkualitas untuk anak-anaknya. Itu yang ngoyo, teman-teman. Jadi kenapa kita sampai mati-matian bekerja keras seperti ini ya, supaya kita hidupnya nggak ngoyo, nggak cuma buat duit tok gitu ya, tapi biar bisa punya keseimbangan. Anda juga bisa merasakan seperti saya hari ini yang bisa menikmati olahraga, habis ini bisa bekerja, bisa ngobrol sama anak-anak, bisa menemani mereka belajar, dan juga bisa beribadah. Lah itu kan kehidupan yang seimbang dan tidak ngoyo. Dan itulah kenapa saya memperjuangkan bisnis ini. Itulah alasan kenapa kita semuanya memperjuangkan bisnis ini. Oke, ya itu aja teman-teman. Perjuangan GTR Anda, keajaiban terjadi pada yang berjuang dan percaya pada keajaiban. Sukses selalu.